Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'du. Sebelum kita mulai, kita baca talawasul terlebih dahulu. Semoga apa yang kita bahas, kita kaji pada pertemuan sore hari ini diberikan kebermanfaatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Natawassalu ilaika ya Allah bi'a'malina salihati wa bin nabiyil azami Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi azwajihi wa dhurriyyatihi wa bi jami'i anbiya'ika wa rasulika wa khususan bil asyaratil mubasysyirin bil jannah wa bi jami'i ashabi rasulika ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa bil mujahidin fi sabilillah وبجميع أوليائك وصالحي عبادك وخصوصا بأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري وأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني وأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي وأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني وسائر العلماء المحدثين من مشارق الأرض ومغاربها أجمعين. اللهم انفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة واختم لنا بحسن الختام ودين الإسلام والإيمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian kita baca surah Fatihah khususnya kepada musannif ya, pengarang atau penulis buku ini, Al-Imam Sultanil Ulama Al-Aiz bin Abdissalam As-Sulami. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan kita lanjutkan pembacaan kitab Maqasidus Shaum lil Imam Al-Aiz atau Izzuddin Ibn Abdissalam As-Sulami. Kita sudah masuk ke pasal yang keempat ya, tentang fima yujtanabu fihi. Oke, saya izin ada satu orang yang baca. Silakan. Iya, di sini ada Buya ya. Ada Buya, ada Buya Irfan juga ya. Buya Irfan sama. Oke, silakan Buya. Tafadhol. Bahwa anwaun nanti bisa satu ini ya. Wala masyrubi. Oke, silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslur rabi'u fima yajtanabu fihi. Pasal yang keempat pada sesuatu yang dijauhi di dalam puasa. Bahwa anwa'un yaitu ada beberapa macam. Ahduha salah satunya al-wisalu. Qala Abu Hurairah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Berkata Abu Hurairah, Rasulullah SAW melarang daripada wisal. Faqala rajulun minal muslimin, seorang laki-laki berkata daripada orang muslim, fa innaka ya Rasulullah tuwasilu, maka bahwasanya engkau wahai Rasulullah tuwasilu. Qala Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, wa ayyukum misli, dan apa juga kamu seumpamaku. Ini
ini abi itu yut'imuni rabbi wa yusqini. Bahwasanya aku bermalam dan memberi makan, Tuhanku memberi makan aku, wa yusqini, dan menuangi. Falamma abau ayyantahu anil wisali. Maka manakala mereka itu enggan bahwa mereka itu melarang daripada wisol, wasola wasola bim yauman, summa yauman, kemudian sehari, summa ra'au halala al hilala, kemudian mereka itu melihat akan hilal. Faqala lau ta'akhkhara al hilalu la lazid lazidtukum, la lazid, jikalau mengakhirkan, jikalau akhir bulan lazidtukum, saya aku tambah. Kal munakkili lahum ina abau ayyantahu. Wa inna manaha 'anil wisali lima fihi min it'afil quwa wa itmaril ajsadi min ghairi ibadatin. Misalnya Rasulullah melarang daripada wisal karena di dalamnya daripada it'afil quwa wa itmaril ajsadi, dan tersembunyi jasad, min ghairi ibadatin, tanpa ibadah. Wa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana akluhu, jika adalah makannya Rasulullah, minumnya Rasulullah, inda rabbih, di sisi Tuhannya, hakikatan, fa innahu lam yuwasil, maka bahwasanya tidak yuwasil. Wa in abbara bil aqli wa surbi an quwatil insi billah, anil anil an quwatil unsi billah. Jika mengungkapkanlah ya Rasulullah bil aqli, dengan makan, gitu kan, wasubi minum, an quwatil unsi billah, daripada kekuatan jinaknya dengan Allah, wasururi biqurbihi, dan gembiranya dengan dekatnya, takut qoma, maka sungguh qoma zalika, berdirilah dengan demikian itu akan maqamal akli, tempat makan, tempat maqam, tempat kedudukan makan, wasubi minum, fi in'ashi quwatku, fi in'ashi quwa, fi in'ashi quwahu, quwahi, Wahu. quwahu, nggak tahu maknanya yang asli. Bal Hmm. huwa ablahu mi bal huwa ablahu minat ta'ami wasyarabi. Bahkan itu lebih ablag, lebih sampai daripada makan dan Minum. Oke. Syukran, Bu ya. ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Tadi udah Bu ya baca. Mungkin saya nerjemahin saja ya. Fima yujtanabu fi, pada hal-hal yang harus dijauhi, fihi padanya mak gitu ya. Maknya ma mausul, yujtanabunya silah, i-nya aid. Oke. Yaitu ada beberapa macam. Yang pertama adalah al-wisol. Wisol adalah puasa, yang mana puasanya terus-menerus tanpa ada berbuka. Itu disebut sebagai wisol. Puasa wisol ya. Kita mungkin pernah dengar puasa wisol. Jadi dia berpuasa tanpa ada buka sama sekali. Oke, kita lihat dulu beberapa apa namanya beberapa keterangan. Qala Abu Hurairah, berkata sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, Rasulullah melarang daripada berpuasa wisol.
Faqala rajulun minal muslimin, seseorang dari umat Islam bertanya, fa innaka ya Rasulullah tuwasilu, bukankah engkau wahai Rasulullah berpuasa wisol? Katanya kan Nabi ngelarang ya. Loh, bukannya kau juga ya Rasulullah puasanya puasa wisol ya? Mm. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, wa ayyukum misli, siapa di antara kalian sama seperti aku? Ini abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Sesungguhnya aku di waktu malam, Tuhanku itu memberikan aku makan dan minum. Gitu ya. Masya Allah ini. Siapa yang di antara kalian seperti aku? Kalau aku di waktu malam, Allah ngasih makan dan minum aku. Nah, ini nanti ada yang menjelaskan secara secara apa namanya tekstual. Jadi Allah ngasih makan, ngasih minum ke Nabi. Jadi ada barangnya gitu ya. Ada juga yang menerjemahkan atau menafsirkan atau mensyarah bahwasanya ini rasa 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 kenyang dan rasa palum itu udah Nabi rasakan. Jadi nggak butuh makan, gitu ya. Oke. Falamma abau ayyantahu anil wisol, manakala mereka enggan untuk yantahu berhenti melakukan puasa wisol. Padahal Nabi udah ngelarang ya, tapi ternyata para sahabat ngeyel kalau bahasa kita sekarang. Ya, Nabi juga bisa, para sahabat juga bisa ngeyel lah. Maksudnya bisa memberontak lah, nggak masalah. Kemudian wal salabihim yauman summa yauman. Nabi pun berpuasa wisol bersama mereka hari demi hari. Satu hari, kemudian dua hari gitu ya. Summa ra'au alihilala. Summa, nah di sini ada kalimat summa ya. Kalau di ilmu nahu disebut huruf ataf. Kalau ada summa berarti ada jeda beberapa waktu. Kemudian gitu ya, berarti nanti di sini kalau kita lihat beberapa keterangan, para sahabat ini merasa lelah. Ya iyalah dua hari dua malam nggak makan ya, nggak makan nggak minum, meletih lah. Nah, kemudian kata kata riwayat ini, summa ra'aw hilal. Kemudian mereka pun melihat hilal, melihat bulan. Waqala lau ta'akhkhara al-hilalu lalazidtukum. Jikalau hilal itu terlambat, gitu ya, lazidtukum, maka sungguh aku akan memberi tambah ke kalian. Kalimat ini adalah kal munakkililahum sebagai bentuk pelajaran. Munakil itu pelajaran ya, atau teguran kepada mereka. Hina abau ketika mereka enggan ayyan tahu untuk berhenti melakukan puasa wisol. Nah, jadi Nabi di awal-awal itu oke, kalau bahasa kitanya ya oke deh. Kalau kalian gak mau apa namanya eh, diberikan keringanan ya, ini kan sebenarnya Nabi mau ngasih keringanan ya, tapi para sahabat merasa sanggup gitu ya. Ya udah Nabi ladenin. Nabi mah sanggup ya. Dua hari tiga hari mah Nabi sanggup gak makan. Karena kan tadi kan yut'imuni Robbi wa yaskini. Allah udah ngasih jaminan kalau malam mah Nabi merasa kenyang dan palum. Palum itu bahasa Indonesianya berasal dari tidak haus ya, itu palum. Nah, ternyata para sahabat nggak kuat gitu ya. Nggak kuat, kata Nabi, seandainya hilal itu nggak muncul, kata Nabi ya. Hilal ini dalam artian sudah waktunya berbuka lah ya, kalau kita lihat di zaman sekarang, bulan itu sudah terlihat. Seandainya terlambat gitu ya, aku akan nambah 3 hari lagi. Kalau ternyata para sahabat pun tidak ada yang sanggup, dan alhamdulillahnya hilal sudah terlihat gitu ya. Oke. Kemudian wa inna manaha anil wisal. Kemudian ini penjelasannya Al-Imam ya, Al-Aiz Ibn Abdus Salam. Sesungguhnya Nabi melarang wisol, apa alasannya? Lima fihi min id'afil quwa wa itmaril ajsad min ghairi ibadatin. Alasannya adalah oke. Apa alasannya? Karena itu bisa membuat lemah kekuatannya. Ya, membuat yang asalnya kuat jadi lemah gitu ya. Kemudian wa idmaril ajsad bisa membuat kurus badan. Itmar itu menyusut,
Maksudnya membuat kurus badannya. Min ghairi ibadatin, yang mana di sana tidak ada nilai ibadah. Wisal itu nggak ada nilai ibadahnya dalam Islam ya. Jadi percuma saja kita puasa sampai tidak mau buka misalnya ya. Itu nggak ada nilai pahalanya. Kemarin kita sudah bahas ya, kalau sudah berbuka ya berbuka aja, nggak usah sok-sokan untuk lanjut puasanya. Gitu. Kemudian wa ammar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wa in kana akluhu wa syurbuhu inda rabbih haqiqatan. Nah, ini pendapatnya Al-Iz ibn Abdissalam. Adapun Rasulullah, sekalipun makan dan minumnya di sisi Tuhannya itu secara hakiki, jadi benar ya, secara hakikat, fa innahu lam yusawil yuwasil. Maka sesungguhnya Nabi itu sebenarnya tidak berpuasa wisol. Nah, jadi secara kalau wisol kan nggak boleh makan dan minum ya. Nah, tapi Allah ngasih privilege ke Nabi. Jadi walaupun wisol mah tetap dikasih makan, masih merasa kenyang. Oke. Kemudian wa in abbara bil akli wasyurbi an quwwatil unsi billah, maka jika mengungkapkan dengan makan dan minum itu apa tadi ini? An quwwatil unsi ya, daripada kuatnya keakraban billahi dengan Allah, wasururi bikurbihi, dan kegembiraan dengan dekatnya kepada Allah. Faqad qama dzalika maqama al-akli wasyurbi fi in'ashi kuwahu. Maka ini menempati posisi makan dan minum yang fi itu pada menyegerakan atau menyegarkan kuwahu, kekuatannya Nabi. Bal bahkan huwa, hal tersebut ablagu, lebih besar minat ta'ami wasyarab, daripada makan dan minum. Oke, ini Al-Imam ini lagi ngejelasin tentang fenomena gimana Nabi itu walaupun walaupun beliau nggak makan dan minum, jadi ini masuknya kan nanti ke ranah sufistik ya. Ya, jadi Al-Imam Al-Is Ibnu Salam menjelaskan bahwasanya Allah itu benar-benar memberi Nabi kekuatan khusus tanpa makan dan minum. Nah, sehingga tubuh Nabi itu tetap kuat meski tidak berbuka. Kemudian dari segi sufistik juga, dari masalah tasawuf gitu ya. Karena Nabi itu sangat dekat sama Allah Subhanahu wa taala, itu kedekatan dengan Allah itu memberi energi lebih daripada makanan. Nah, kadang kan ada beberapa orang yang sufi ini, dia nggak butuh makan, dia butuh zikir aja. Zikir dia sanggup gitu ya, sehingga dia mungkin dia baca ribuan zikir, sehingga dia lupa makan. Jadi Allah kenyangkan perutnya. Nah, Nabi sudah makamnya makam di sana ya. Oke. Kemudian di sini ada syair. Waqad sumtu an ladzati dahri kulliha wa yawma liqakum dzaka fitru siyami. Walaqad wajadtu ladzadahu laka fil hasya laisat limakulin wala masyrubi. Oke. Nah, ini syair dari Al-Iz Ibn Abdis Salam ya, Imam. Al-Imam beliau mengatakan, waqad sumtu, aku telah berpuasa, an-ladzati dahri kullihi, dari kelezatan seluruh hari-hariku. Dahri itu ayami ya. Wa yauma liqakum dzaka fitru siyami. Maka pada hari bertemunya engkau, kum nanti di sini diterjemahkan Allah ya. Dzaka fitru siyami. Maka itulah berbukanya puasaku. Walakat wajadtu, dan sungguh aku telah menemukan lazadahu, kelezatannya, laka bagimu fil hasya, di dalam dada. Laisat limakulin, bukanlah berupa makanan, wala masyrubi, ataupun minuman. Masya Allah ya. Nah, jadi ini sebuah ungkapan ya, bahwasanya seorang sufi itu dia sanggup eh, tidak makan dan minum dengan mengingat Tuhan. Sehingga katanya kelezatan-kelezatan itu yang kayak kelezatan duniawi ya, itu tidak dirasakan lagi, terkalahkan dengan mengingat Tuhan.
atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini agak agak apa namanya kita nggak bisa nerapin ya. Karena kalau sofistik ini ranahnya ranah zauki, karena perasaan dan tidak semua orang bisa ke makam tersebut karena memang ada cara-caranya tersendiri ya. Ada zikir-zikir tertentu, kemudian ada baiatnya. Kalau ada yang ikut tarekat ya nanti lebih terstruktur ya. Bagaimana diajarkan zikir-zikir tertentu sehingga walaupun dia lagi tidak makan, dia masih kuat gitu ya untuk ibadah. Nah, di sini ini sebuah syair gambaran bagaimana Nabi itu ya. Nabi karena saking dekatnya sama Allah Subhanahu wa taala, jadi walaupun kita mungkin pernah dengar ya, Nabi itu pernah nggak makan 3 hari 3 malam gitu ya, sampai perut beliau itu diganjal batu. Itu secara zahirnya, tapi secara batinnya sebenarnya Nabi nggak lapar di sana, gitu ya. Penglihatannya saja, penglihatan kita mungkin beliau lagi lapar. Oke. Kemudian, nah itu yang pertama. Jadi di 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 sini diharamkan ya. Al-wisal itu sebenarnya bukan haram secara mutlak ya, tapi di sini nanti dijelaskan makruh tahrim. Jadi masih dalam ranah makruh puasa wisal. Karena memang nanti dari kita berbicara sufi lagi ya. Sufi itu ada orang-orang yang memang dia tuh nggak butuh makan ya, nggak butuh bang. Bahkan saya dengar dari dosen saya waktu kuliah itu, beliau punya teman ya, karena beliau torikatnya Naqsyabandi, setiap hari itu beliau puasa, jadi jarang sekali makan. Zikirnya kuat, zikirnya kuat, sehingga beliau nggak butuh makan. Jadi cukup dengan zikir, beliau eh, tidak butuh makan dan tidak butuh. Kalau minum masih butuh ya, tapi makan udah jarang. Jadi banyak puasanya. Oke. Nah, itu tadi balik kepada itu kalau makamnya makam Nabi ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah asani al-qiblatu. Oke, saya izin baca ya, supaya waktunya cukup. Al-qiblah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim wa yubashiru wa huwa shaim walakinnahu amlakuhum li arbihi atau li arabihi. Yang kedua adalah ciuman. Ini bagi yang sudah beristri atau bersuami atau yang sudah nikah. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah itu pernah mencium dalam keadaan berpuasa. Mencium istrinya ya. Kemudian wayubashir bermesra-mesraan gitu ya. Dan juga menerjemahkan bercumbu gitu ya. Bahwa saim dan Nabi sedang berpuasa. Ini usia Nabi udah 50 ke atas ya, Bapak Ibu semua. Tapi di sini kita bayangkan beliau usianya udah 50 ke atas. Walakinnahu amlakuhum li arabihi. Akan tetapi Nabi itu orang yang paling mampu mengendalikan li arabihi untuk hasratnya atau keinginannya. Nabi itu bisa mengontrol syahwatnya. Dan memang bagi orang yang sudah nikah, hal ini menyenangkan istri ya. Karena memang, mohon maaf mungkin ya. Jadi istri itu memang karakternya itu senang disentuh, senang di apa namanya dipegang dan lain sebagainya. Karena itu tanda kasih sayang ya. Nah ini Nabi lagi sedang menyayangi istri-istrinya. Nah kalau bahasa sekarangnya itu apa love language ya bahasa cintanya itu dengan sentuhan. Nah, kalau bahasa ininya physical touch, menyentuh. Nah, Nabi lagi menyenangkan istri-istrinya, Nabi mencium istrinya, tanda sayang gitu ya. Kemudian bermesra-mesraan, itu tandanya sayang. Tapi Nabi di situ konteksnya beliau sanggup untuk mengontrol hasratnya ya. Oke. Kemudian pamangkan syaikhan, kemudian Al-Imam Al-Aiz Ibn Abi Salam menjelaskan pamangkan syaikhan ya'manu ala nafsihi min tahriki syahwati wa ifsadis saumi fala ba'sa biha. Maka bagi orang yang tua, syaikhan ya, tua, syekh ini tua. Ya, manu yang dia merasa aman atas dirinya daripada bergeraknya syahwat
dan merusak puasa, fala ba'sa biha, maka tidak mengapa. Jadi kalau udah tua, kemudian syahwatnya biasa aja gitu ya, itu nggak masalah mencium istrinya gitu ya. Akan tetapi kata beliau, wa in kana syaban la ya'manu dzalika kuriyat lahu lima fiha min ta'ridil ibadati lil ifsadi wal mukhatarati biha. Sedangkan jika dia pemuda, nah, kemarin kita bahas syaban itu usia 30 ya, 30 ke bawah udah nikah, yang dia itu tidak aman hal tersebut, maka hukumnya dimakruhkan baginya. Nah, jadi masih dalam konteks makruh ya. Lima fiha minta ridil ibadati, alasannya karena di di sana takutnya ada ta'ridil ibadah. Ta'rid itu artinya bisa membahayakan ibadah lil ifsak sehingga ibadahnya menjadi rusak, atau wal mukhatarati biha, atau berisiko gitu ya dengan ibadah tersebut. Iya, apalagi kalau baru nikah gitu ya, baru sehari dua hari nikah, wah bahaya sekali ini ya. Ah, jadi bisa terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Karena kalau baru-baru nikah tuh kadang syahwatnya tinggi sekali, begitu. Kalau yang udah tua gitu ya, udah berpuluh-puluh tahun sama istrinya kayaknya enggak. Jadi kalau cuma sekedar menyenangkan istrinya. Kemudian asal isu, kemudian yang ketiga al-hijamatu, berbekam. Sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Iya. Ada hadis sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbekam dan beliau sedang puasa. Nah, ini kenapa disebutkan ya? Apakah boleh atau tidak? Nanti kita lihat di bawah ya. Wasu ila Anasun, Sayyidina Anas bin Malik ditanya, akuntum takrahun al-hijamata lis-shaim? Apakah kalian memakruhkan hijamah bagi orang yang berpuasa? Qala, dia pun berkata, la illa min ajli dha'fi. Kami tidak mengharamkannya kecuali alasannya adalah bisa melemahkan. Nah, maksudnya melemahkan di sini melemahkan tubuhnya. Nah, saya termasuk yang belum pernah berbekam ya. Mungkin waktu dulu pernah deh. Tapi saya belum pernah sampai sekarang bekam itu bagaimana. Kata teman saya yang pernah bekam, bekam itu bikin ringan ya. Bikin ringan badan dan kadang bikin capek kalau bekam itu. Karena kan darah yang dikeluarin ya. Badan ringan, tapi kadang bisa bisa capek badannya. Nah, kalau bikin capek itu nanti lebih baik dihindarkan, gitu ya. Nah, kita lihat faman ad'afathul hijamatu kuryah lahu. Nah, siapa yang berbekam itu membuat dia menjadi lemah, jadi badannya itu ya malas bergerak ya, maka hukumnya kuryah lahu, hukumnya makruh. It la ya'manu minal fitr. Apa alasannya? Karena tidak aman daripada berbuka. Maksudnya takutnya dia nanti buka puasa karena capek gitu ya, habis bekam. Au min thiqalil ibadati alaihi, atau dari merasa berat beribadah atasnya, fayatabarramu biha fayakrahu ibadatullah. Sehingga kalau dia merasa capek, yang terjadi adalah yatabarrom. Yatabarrom itu di bawah yas'am wayadjar ya. Yas'am itu merasa bosan, yadjar itu jengkel. Sehingga dia akan gelisah gitu ya. Yatabarrom itu artinya jengkel atau gelisah dengan ibadah tersebut. Sehingga konsekuensinya dia pun merasa tidak menyukai beribadah kepada Allah. Sehingga di sini hukumnya makruh ya menurut Al-Imam Al-Iz bin Abdussalam. Walaupun Nabi berhijamah ya, walaupun Nabi puasa gitu, kemudian berbekam, tapi sekalian Nabi mau beda kali ya. Hmm. Tapi sebenarnya bekam itu boleh. Tapi kalau seandainya bikin kita jadi lemes gitu ya, malas gerak, pengennya tiduran aja. Nah, itu makruh untuk berbekam. Baik. Kemudian ar-rabi yang keempat, al-kuhlu. Kuluh itu bercelak ya. Karena Anasun, Sayyidina Anas bin Malik, yaktahilu wa huwa shaim. Sayyidina Anas ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi, beliau pernah bercelak dan beliau dalam keadaan berpuasa. Wa qala al-A'mash. Al-A'mash ini beliau ulama hadis dari Kufah.
Al-A'mash itu generasi tabi'in. Beliau di generasi tabi'in. A'mash ini eh, gelar ya. Memang di dalam ilmu hadis itu kadang ulama-ulama hadis itu punya gelar-gelar sendiri. Nah, di antaranya Al-A'mash. Al-A'mash itu kalau diterjemahkan artinya rabun. Nama asli beliau nanti kalau kita lihat namanya Sulaiman bin Mahran. Nah, beliau dari generasi tabi'in dari Kufah. Kufah. Kata beliau, "Ma ra'aitu ahada min ashabina yakrahul kuhla lis-shaim." Aku tidak pernah melihat seorang pun dari para sahabat, karena tabi'in muridnya sahabat ya, yakrahul kuhla, memakruhkan kuhul atau bercelak bagi orang yang berpuasa. Wa kana Ibrahim yurakhisu ay yaktahil as-shaima as-shaimu bis-sabir. Kemudian wa kana Ibrahim, Ibrahim ini bukan Ibrahim Nabi Ibrahim ya. Ibrahim di sini Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ini juga sama tabi'in, generasi tabi'in, muridnya sahabat, tapi beliau terkenal dengan faqihul Kufah. Beliau ahli fikih di kota Kufah. Nah, kata beliau, yurakhis memberikan keringanan, rukhsah bagi yang berpuasa bercelak dengan sobir. Sobir itu getah, getah pohon. Tapi nanti ada yang menerjemahkan sobir ini lidah buaya ya, aloe vera. Tapi di sini getah, getah, getah pohon. Wah, ini lucu juga ya. Ada yang bercelak pakai getah pohon. Saya nggak tahu. Saya nggak pernah soalnya. Oke. Nah, Ibrahim An-Nakhai membolehkan ya kalau bercelaknya pakai getah pohon atau lidah buaya. Fala farqa bainal kuhli al-haddi alladhi yanfudu ilal hulkum wa baina ghairihi. Kata Al-Imam Al-Iz Ibn Abdus Salam, maka tidak ada perbedaan antara celak yang tajam sehingga menembus ke tenggorokan gitu ya, dan di antara celak yang lainnya. Wal aula ijtinabuhu. Namun kata beliau lebih utama menghindari celak ketika lagi puasa. Apa alasannya? Khurujan an khilafil ulama, supaya keluar dari perdebatan para ulama. Karena maksudnya ini debatable ya. Ulama berbeda pendapat, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan. Ya daripada kayak gitu mah kata beliau, kata Al-Imam Al-Iz bin Abdus Salam, lebih baik ditinggalkan. Itu aja ya. Oke, itu masalah yang keempat. Kemudian yang berikutnya al-khamis al-istinsyaq fil wudu. Beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lilaqit ibni Sabrata. Lilaqita ibni Sabrata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Laqit bin Sabrah, sahabat juga ya, asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Asbighi, sempurnakanlah wudumu gitu ya. Tasbih ini lebih kepada mengerjakan sunnah-sunnahnya juga ya. Jadi kalimat isbak ini selain mengerjakan yang wajib disertai dengan yang sunnah-sunnahnya. Kemudian wa khallil bainal asabi, selak-selalah antara dua tanganmu. Jadi sebelum wudhu itu di sela-sela tangannya. Kemudian wabali fil istinsyaq, balik itu lebih kepada apa namanya ya? Melebihkan dari batas normal ya. Berlebihanlah dalam istinsyak. Illa antakuna saiman, kecuali kalau kamu dalam keadaan puasa. Panaha anil mubalaghati lima fi dzalika minal mukhatarati bil ibadah wa ta'ridhiha lil ifsad wallahu a'lam. Nah, kemudian Nabi melarang mubalaghah, berlebihan. Apa alasannya? Karena di sana itu takutnya ada mukhatarah, berisiko dengan ibadahnya. Kemudian wa ta'ridhiha lil ifsad, atau memungkinkan ibadahnya itu menjadi rusak.
Ya takutnya batal gitu ya. Sebenarnya istisyak itu boleh. Yang dilarang di sini mubalaghahnya berlebihan sampai ke apa namanya ke otak sini ya. Jadi kalau hanya sekedar memasukkan air ke hidung hanya sebatas di sini mah masih boleh ya. Itu untuk istinsyak. Tapi kalau Al-Imam Al-Iz Ibn Abi Salam lebih baik menghindarinya ya. Takutnya bisa berisiko kata beliau. Bisa jadi nanti airnya masuk ke hidung, nanti jadi batal. Nah, itu lebih ke kehati-hatian. Oke, itu pasal yang keempat. Kemudian kita masuk Al-Faslul Khamisu fi iltimasi Lailatul Qadar. Masuk kepada iltimas. Iltimas itu mencari-cari dengan sungguh-sungguh. Dalam hadis yang lain misalnya iltamis walau khataman min hadid. Itu di bab pernikahan. Kata Nabi, carilah, berusaha cari mahar itu sekalipun dapatnya hanya sekedar cincin dari batu, cincin dari besi. Jadi iltimas itu mencari dengan sungguh-sungguh. Mencari sungguh-sungguh malam Lailatul Qadar. Malam Qadar ya. Oke. Lailatul Qadri lailatun syarifatun faddalahallahu ala alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat mulia, syarifah. Sigat mubalaghah ya. Faddalahallahu ala alfi syahrin. Allah berikan keutamaan pada malam itu dibandingkan 1.000 bulan yang tidak ada di bulan tersebut malam Lailatul Qadar. Iya. Ini jadi perbandingan ya. Kita sudah tahu semua malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1.000 bulan. Kalau dikonversi menjadi 83 tahun lebih 4 bulan. Satu malam itu ya. Pahalanya, keutamaannya lebih baik daripada beribadah 83 tahun 4 bulan. Oke. Wasumiyat Lailatul Qadari. Kenapa dia disebut sebagai malam Lailatul Qadar atau disebut Lailatul Qadar gitu ya malam tersebut? Imma li syarafi qadriha wa uluwi manzilatiha. Karena kan yang pertama mulianya kedudukannya dan tingginya derajatnya. Itu yang pertama. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Karena malam itu sangat-sangat mulia. Sehingga ibadah di sana dilipat gandakan pahalanya. Kemudian ada juga alasan yang kedua. Alasan kedua, anak li'annal arzaq wal ajal minas sanati ila sanati tuqaddaru fi tilkal lailah. Alasannya karena rezeki, ajal, ya, dari tahun ke tahun yang akan datang, tuqaddar ditentukan pada malam tersebut. Itu. Jadi malam malam tersebut itu rezeki-rezeki diatur kembali gitu ya. Ajal-ajal itu ditentukan. Nah, sebagaimana kalau kita lihat di Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 4 ya. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada hari itu ditentukanlah setiap perkara. Jadi setiap malam itu semuanya ditentukan kembali, di-upgrade gitu ya. Ini kalau bahas akidahnya sangat panjang ya. Kenapa panjang? Konon katanya kan semuanya kan udah ditentukan di Lauhul Mahfuz ya. Sebelum semua diciptakan, di Lauhul Mahfuz itu udah ditentukan. Nah, ini kalau mau diskusi panjang nih. Kok di sini ada keterangan pada malam Lailatul Qadar, rezeki-rezeki dan ajal-ajal itu ditentukan kembali. Apakah yang di Lauhul Mahfuz dihapus atau bagaimana? Gitu ya. Nah, itu diskusi diskusi aja. Oke, kembali ke sini. Wa tanazzalul malaikatu warruhu fi tilkal lailah. Pada malam Lailatul Qadar, kita berkeyakinan turun para malaikat dan Jibril alaihissalam di malam tersebut. Wa yusallimuna 'alal mujtahidin. Mereka memberikan salam, ya, mendoakan keselamatan atas orang-orang yang sedang bersungguh-sungguh, ya, mengerjakan ibadah. Nah, di sini dari Mukharij yang mentakhrij hadis ini ada memberikan koreksi ya.
Beliau mengatakan kayaknya yang benar mutahajjidin gitu ya. Mutahajjidin. Kayaknya yang benar tuh orang-orang yang sedang bertahajud, melaksanakan salat tahajud. Nah, menurut yang mentakhris hadis, mentakhris buku ini. Waqtala para ulama berbeda pendapat hal yusallimuna alaihim min tilqa'i anfusihim au yuballighunahumus salam an rabbihim. Apakah para malaikat itu memberikan salam kepada mereka menurut diri mereka sendiri, dari berdasarkan diri mereka sendiri, atau mereka menyampaikan salam dari Tuhan mereka, gitu ya. Nah, ini juga jadi pertanyaan juga. Apakah dari mereka sendiri atau salamnya dari Tuhan? Kemudian wa inna lailatan ya'ti fiha al-aidu fiha taslimu rabbil alamin alaihi la jadiratun an takuna khairan min alfi syahr wa bi an yaltamisaha al-multamisuna wa yatlubaha at-talibun. Walidzalika yaltamasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a sahbihi wassalihuna min ba'dihi. Maka sesungguhnya pada malam itu datang padanya si malam gitu ya. Al-Id, Al-Id ini apa ya? Kemuliaan. Secara bahasa itu artinya hari raya. Jadi maksudnya pada malam itu datang suatu waktu kemuliaan. Ya, para malaikat turun ya. Bagaimana nggak mulia ya malam itu ya. Fiha padanya taslimu rabbil alamin. Tuhan yang menguasai alam memberikan salam. La jadi ratun maka sungguh layaklah antakuna khairan. Malam itu menjadi yang terbaik dari 1000 bulan. Kemudian wabian yaltami sahamutamisun dan orang-orang yang mencari pun mencari gitu ya. Wayat lubuhat talibun orang-orang yang sama sih artinya ya. Menuntut pun menuntut. Sehingga wajar malam itu menjadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Orang-orang pada mencarinya. Secara ringkasnya seperti itu. Kemudian walidzalika dan oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya mencari malam Lailatul Qadar dan orang-orang saleh setelah mereka setelahnya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena malam itu sangat mulia, maka Nabi sendiri, para sahabat juga, kemudian orang-orang soleh, ya wali-wali Allah mencari kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Nah, itu. Jadi Al-Imam lagi ngejelasin ini ya tentang makna Lailatul Qadar. Kemudian beliau memberikan tips kapan malam Lailatul Qadar itu. Wahya fil ashril awakhir min Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu terjadi di akhir 10 bulan Ramadan. Nah, ini jadi informasi umum ya. Kita udah tahu semua kalau udah 10 malam terakhir masjid makin malam bukanya gitu ya. Tidak lagi ditutup. Mungkin ada sebagian masjid-masjid kalau masih tanggal 1 sampai 20 gitu ya. Masih sampai jam 10 malam doang. Tapi kalau udah malam ke 21, nah, itu udah dibuka sampai subuh. Wahya ilal autari aqrabu minha ilal ashfa. Lailatul Qadar di malam-malam ganjil itu lebih mendekati dari malam Lailatul Qadar dibandingkan di malam-malam yang genap. Berarti tanggal 21, 23, 25, 27, 29, 29. Wa zahir, tetapi secara zahir kata beliau annaha Lailatul Hadi wal Ishrin. Malam Lailatul Qadar itu menurut beliau itu terjadi di malam ke-21. Jadi Al-Iz Ibnu Abi Salam itu ngambil pendapat Lailatul Qadar itu terjadi di malam 21. Di mana buktinya beliau ngambil dari hadis juga ya. Lianna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ra'aha summa unsiha. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu melihat malam Lailatul Qadar di tanggal 21. Namun unsiha beliau dilupakan malamnya. Maksudnya di waktu malam beliau melihat, tapi di pagi harinya beliau lupa. Lupa di sini dalam artian dilupakan ya. Ini Allah sendiri berarti yang intervensi. Wa dzakara annahu sajada fi sabihatiha fi ma'in wa tinin. Beliau menyebutkan bahwasanya Nabi itu ketika sujud di waktu subuh, waktunya waktu sholat subuh ya, itu di atas di air dan lumpur atau tanah liat.
Ternyata di pagi harinya apa namanya lembab ya. Mungkin karena ada hujan di sana waktu itu. Oke, jadi Al-Imam mengatakan Lailatul Qadar itu di tanggal 21. Kemudian beliau juga ngambil hadis wasahha, ada sebuah riwayat yang sahih annal masjida waqafa lailatal hadi wal ishrin, bahwasanya Masjid Nabawi ketika itu atau masjid lah ya secara umum waqafa bocor atapnya pada malam ke-21. Waruya asarutin, dan dilihat ada bekas tanah ala jabhati Rasulillah di jidat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa anfihi, dan hidungnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tarajjahat, sehingga kuatlah pendapat yang mengatakan Lailatu ihda wa ishrin bi annahu akhbaru annal qamar kana lailatuhu kasyikki jafnatin. Maka kuatlah malam ke-21 itu bahwasanya Nabi mengkhabarkan bulan di malamnya itu seperti eh, syaki itu belahan ya, belahan jafnah mangkok. Jadi di malam 21 itu bulan kayak bulan sabit, nah, mangkok kita. Wala yakunul qamaru kasyikki jafnatin illa, maka tidaklah bulan itu seperti apa namanya belahan mangkok tadi, kecuali lailatas sabi', malam ke-7, atau walailatal hadi wal ishrin, atau malam ke-21. Maksudnya malam ke-27 atau malam ke-21 Ramadan. Nah, ciri-cirinya kalau udah bengkok kayak gini, kata beliau, itu tandanya terjadi malam Lailatul Qadar. Ini ciri-ciri dari beliau ya. Jadi kalau seandainya nanti di akhir bulan Ramadan, itu bulan sudah melengkung gitu ya, kayak mangkok, itu tanda-tandanya Lailatul Qadar. Gitu. Baik. Kemudian wa min fadilati hadhil lailah anna man qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wah, ini dapat tiket diampuni dosa lagi ya. Di antara keutamaan malam Lailatul Qadar, siapa yang melaksanakan ibadah di waktu malam dengan niat beriman, kemudian mencari pahala dari Allah, dosa-dosanya akan diampuni, dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Wa dalilu ala ma zakarnahu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya sebagaimana yang telah kami sebutkan, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Uritu Lailatul Qadar. Aku pernah diperlihatkan malam Lailatul Qadar. Summa aiqazani ba'du ahli. Kemudian di waktu paginya aku dibangunkan keluargaku, istri-istri beliau maksudnya. Panusi tuha. Maka aku dilupakan akan malam Lailatul Qadar tersebut. Maksudnya Nabi jadi nggak ingat lagi ya. Kapan ya malam Lailatul Qadar ya? Malamnya. Malam kapan gitu. Tapi Nabi memberikan apa namanya nasihat faltamisuha fil ashril ghawabir wal ghawabiru al bawaqi. Maka carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Gawabir itu terakhir, ai bawaki sisanya. Iya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashri al awakhir min Ramadan. Taharrau taharrau ini maksudnya eh, apa namanya ya? Bersungguh-sungguhlah mencari malam Lailatul Qadar di ganjil dari 10 akhir dari Ramadan. Nah, di sini diperjelas lebih kepada yang ganjilnya. Kalau tadi Nabi menyuruh atau memerintahkan atau menganjurkan di 10 akhirnya. Kemudian ditaksis ya di ganjil-ganjilnya. Lebih diperkuat ya mencari Lailatul Qadar. Waqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tadzakarna Lailatul Qadri inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyukum yadhkuru, atau yudzakiru ya, atau yadhkuru aja, hina tala al-qamaru wa huwa mislu syikki jafnatin. Kami berdiskusi, kata Abu Hurairah, tentang malam Lailatul Qadar di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abu Hurairah lagi diskusi kepada para sahabat yang lain. Ini malam Lailatul Qadar kapan?
Kemudian Nabi berkomentar, ayyukum, siapa dari kalian yang ingat ketika bulan itu terbit, dia itu seperti belahan jafnah, mangkuk. Nah, berarti Nabi samar-samar ingat ya, kalau Lailatul Qadar itu terjadi kalau bulannya lagi bulan apa namanya? Bulan mangkok ya, seperti setengah. Wasahha anhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lewat. Oke. Kemudian, wal mustahabbu man ra'aha ayyuksira minas sana'i wat du'a. Disunnahkan atau dianjurkan siapa yang melihat malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita melihat di malam itu malam Lailatul Qadar, memperbanyak pujian dan doa. Wa ayyakuna aktsaru du'aihi, dan yang diperbanyak doanya adalah Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai maaf tersebut, maka maafkanlah saya dan maafkanlah aku. Wa ini tasara ala sana'i fahuwa afdal. Kalau dia membatasi diri untuk memuji, jadi cuma memuji-muji saja gitu ya, maka itu kata beliau lebih utama. Lima ruwiya anhu alaihi salatu wassalam, sebagaimana riwayat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah azza wa jal, hadisnya hadis qudsi ya. Allah berfirman, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'ti as-sailin. Siapa yang sibuk atau siapa yang disibukkan zikir kepadaku daripada meminta-minta kepadaku, jadi cuma sibuk zikir aja. Habis zikir udah nggak minta apa-apa. Aku akan memberikannya sebaik-baik apa yang aku berikan kepada orang yang meminta-minta. Nah, ini juga masuk ke ranah tasawuf ya. Orang-orang sufi itu mereka anti minta-minta sama Allah. Minta itu nggak mau, menghindari diri banget nggak mau minta-minta gitu ya. Mereka lebih banyak zikirnya. Terserah mau dikasih apa sama Allah ya. Karena berdasarkan hadis qudsi ini, siapa yang sibuknya zikir aja, ya cuma nggak minta-minta, nanti aku pasti akan memberikan yang terbaik untuk orang tersebut, melebihi pemberiannya kepada orang-orang yang minta-minta. Tapi ini bukan menafikan kita nggak boleh berdoa ya, bukan kita nggak boleh doa di sini. Tapi maksudnya ya disimbangkan lah. Tapi kalau kata beliau lebih baik muji-muji Allah aja. Kayak kita misalnya ini analogi analogi kita sebagai manusia ya. Kita kalau muji-muji atau kalau bahasa politiknya itu menjilat. Ya, menjilat politisi itu kan ada bahasanya menjilat. Menjilat atasan, kita sanjung gitu ya. Kita apa namanya? Kita puji-puji terus. Nanti tanpa sadar tiba-tiba bos kita ngasih jabatan gitu ya. Ngasih posisi strategis lah kalau di politik ya. Nah, ini mirip-mirip ya. Kalau Allah juga sama, Allah dipuji-puji ya, Allah dipuji terus, Allah kita zikir dan lain sebagainya, nanti Allah kasih apa yang apa yang terbaik. Oke. Kemudian yang terakhir, waqala Umayyah, itu berkata Umayyah. Umayyah ini seorang penyair dari Taif ya. Beliau hidup di sebelum zaman jahiliyah. Sebelum zaman jahiliyah. Beliau itu hidup di zaman jahiliyah. Nanti di bawah gitu ya. Beliau sedang membuat syair kepada Abdullah bin Juda'an. Abdullah bin Jud'an ini beliau seorang bangsawan ya, orang kaya dari kabilah Quraisy. Nah, jadi Al-Imam Al-Is Ibn Abi Salam mengutip sebuah syair yang dikatakan oleh Umayyah bin Ibn Salt. Umayyah nama aslinya Umayyah bin Abi Salti ya. Kata beliau, "A'adzkuru hajati am qad kafani haya'uka inna shimatakal haya'u. Idza asna 'alaikal mar'u yawman kafahu min ta'arrudihi sana." Nah, ini apa namanya? Kalau syair ini kan hanya sekedar ini ya pembanding ya. Kata Al-Imam Al-Iz Ibn Salam, ini beliau mengambil bagaimana perumpamaan Umayyah memuji
seorang bangsawan tersebut. A'adzkuru hajati, perlukah aku menyebut kebutuhanku? Am qad kafani hayauka, ataukah rasa malumu telah mencukupiku? Insi matakal haya, sesungguhnya tabiatmu itu adalah malu. Tidak asna alaikal mar'u, apabila seseorang memujimu yauman suatu hari, kafahu minta arudihi sana'u. Maka pujian itu, kata Umayyah, kafahu telah mencukupinya, ya, minta arudihi, tanpa perlu apa namanya, tanpa perlu meminta, gitu ya. Jadi cukup pujian itu, ya, sehingga tidak perlu menampakkan meminta-minta. Nah, nah ini sebuah ilustrasi juga ya, ilustrasi dari Umayyah. Kayaknya aku nggak usah. Jadi ini lagi apa ya, bahasa kitanya itu, saya nggak usah deh bilang minta gitu. Saya nggak usah minta-minta ke engkau, wahai Baginda gitu. Saya cukup memujimu, gitu ya. Nanti otomatis juga engkau pasti akan ngasih aku sesuatu, gitu ya. Itu memperkuat bagaimana Allah itu sebenarnya diperbanyak pujian, banyak-banyakin muji Allah, gitu ya, banyak-banyak zikir. Nanti apapun yang kita harapkan, kita hajat, nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin itu, nanti kita lanjutkan al-faslus sadis fil i'tikaf wal jud wa qiraatil Quran fi Ramadan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Pas ya, jam 5 waktu Indonesia Barat. Atau ada yang kurang jelas? Silakan. Izin Ustaz, Tadi Islam. Oh ya, silakan, siapa? Ada yang Buya Arwan? Ustaz, ya, yang Beckham tadi Ustaz. Oke. Eh, kalau sebenarnya belum dia begini Ustaz peristiwanya. Kalau dia membekam, pada saat dia setelah membekam, lalu dia merasa capek. Apakah mending dulu kita tidak membekam untuk menghindari hal itu atau membekam tapi apa dia membekam Ustaz, tapi dia tidak tahu oh dia akan capek atau tidak. Jadi apakah membekamnya itu makruh puasanya Ustaz atau tidak? Karena dia belum tahu apakah nantinya dia capek atau tidak tahu begitu Ustaz. Ya, paham, paham. Jadi ini bagi orang baru pertama kali bekam ya? Atau bagaimana? Ya seperti itu Ustaz. Nah, enggak, kalau dia nggak tahu mah nggak apa ya. Karena hukum makruh ini kan sebenarnya tidak ada dosa. Makruh itu nggak ada dosanya. Kita nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi seandainya dia berbekam, tiba-tiba ternyata capek gitu ya, ya sudah, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi nggak ada dosanya gitu maksudnya. Tapi nanti Ya Ustaz. kemudian di next yang kedua kalinya lebih baik hindarkan. Takutnya itu capek ya, bikin capek soalnya. Tiba-tiba dia jadi pengen males, pengen, ini misalnya ya, contoh, biasanya habis asar atau habis zuhur dia baca Quran, jadwalnya nih. Ternyata dia bekam sehingga dia membuat malas baca Qurannya. Aduh, gue capek banget nih kalau bahasa orang Jakarta ya. Gue capek banget, ntar aja deh, besok-besok aja ntar baca Qurannya. Nah, itu kan jadi makruh gitu ya. Tapi hukum Syukuran. makruh itu nggak apa-apa, nggak masalah. Karena Syukuran Nabi juga Ustaz. berbekam ya, nggak masalah. Jadi ini tawaran Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam ya. Kalau beliau lebih baik menghindarinya. Oke, terjawab ya. Iya, baik. Mungkin Buya ada tadi yang mau ditanyakan? Tadi yang redaksi Al-Munakil itu maknanya Pak, Al-Munakili. Al-Munakkili, Bahasa sebagai apa dong? pelajaran, sebagai teguran dan pelajaran. Munakil dari kalimat tankil ya. Tankil itu teguran. Jadi Nabi itu negurnya itu secara halus.
Ya kan, Nabi kan kalau kita lihat redaksi hadisnya, Nabi ngikutin kemauan sahabatnya. Yaudah, saya ladenin. Ternyata 2 hari para sahabat sudah capek, letih, gitu ya. Alhamdulillahnya hilal pun muncul sehingga tidak lagi berpuasa. Oke, ada lagi? Oh, Mungkin ada yang kurang kurang jelas terjemahannya. Mungkin ada yang lagi dobit ya, lagi yang in asy itu maknanya Pak? Fi in asy. inash. Oh, inash yang tadi ya. Ya, itu maknanya Pak. Inash itu menyegarkan. Tadi redaksinya di oh ya, inashikuwahu ya. Jadi dia memulihkan kekuatannya, menyegarkan atau memulihkan. Oke, ada lagi. Syukran, Syekh. Aman ya. Baik, Buya, Bapak Ibu semua yang hadir, terima kasih. Mungkin kita cukupkan, nanti kita lanjutkan. Kemungkinan hari Rabu terakhir, tapi kalau seandainya tidak cukup, nanti kita nambah 1 hari lagi ya, buat namatin kitab ini. Semoga hari Rabu bisa selesai. Kita tutup pertemuan kita dalam sore hari ini dan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.